Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Kali ini dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di bab 2 ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Kompetensi dasar kita pada pertemuan ini adalah menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional yang kompetensi keterampilannya adalah menyajikan hasil telaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, pertama nanti kita akan membahas pengertian Undang-Undang Dasar, sifat Undang-Undang Dasar, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, menyajikan hasil telaah pengertian sifat dan makna tadi ke dalam hasil telaah kita ya apa hasil belajar kita hari ini. Nah, kemudian topik pembelajaran kita seperti indikator tadi atau materi pembelajaran kita, pengertian Undang-Undang Dasar, sifat Undang-Undang Dasar, dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar dan laporan belajar ya. Baik, kita masuk materi yang pertama, pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang maksud dengan Undang-Undang Dasar? Ya, para ahli menyebut Undang-Undang Dasar itu dengan istilah konstitusi. Jadi ada beberapa para ahli menyamakan antara Undang-Undang Dasar dan konstitusi ya. Konstitusi itu berasal dari bahasa Inggris constitution ya, atau bahasa Belanda constitute ya, yang artinya adalah Undang-Undang Dasar atau hukum dasar ya, Undang-Undang Dasar atau hukum dasar. Nah, konstitusi terbagi jadi dua. Nah, nanti kita akan tahu perbedaan antara Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar dengan konstitusi ya. Apakah sama atau bagaimana? Konstitusi terbagi jadi dua. Yang pertama konstitusi tertulis, yang kedua konstitusi tidak tertulis. Biasa konstitusi tertulis ini dianut oleh negara tipe Eropa kontinental, sementara tidak tertulis dianut oleh negara yang menganut Anglo-Saxon ya. Anglo-Saxon. Nanti kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas perbedaan antara Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Persekutuan hukum artinya dibuat dalam sistem hukum suatu negara itu sendiri. Konstitusi tertulis biasanya dibuat oleh lembaga yang berwenang, lembaga yang memang bertugas untuk membuat konstitusi itu sendiri. Salah satu contoh dari konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar. Jadi apakah sama konstitusi dengan Undang-Undang Dasar? Sama, karena sama-sama aturan pokok atau aturan dasar ya. Tetapi ruang lingkupnya atau cangkupannya konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Kenapa? Ternyata konstitusi itu juga ada yang tidak tertulis atau yang disebut dengan kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Ada beberapa aturan yang tidak tercatat dalam aturan tertulis tapi dia berlaku dalam suatu negara. Ya, berlaku dalam suatu negara. Misalnya dalam negara kita yang menganut sistem Pancasila, di sila ketuhanan yang Maha Esa. Aturan agama itu tidak tercantum di dalam Undang-Undang Dasar tertulis kita, tetapi kebebasan beragama, ekspresi beragama diatur di dalam Undang-Undang Dasar tertulis. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan kita beragama berdasarkan Al-Quran atau Alkitab bagi yang non-Muslim misalnya. Nah, itu merupakan konstitusi tidak tertulis atau aturan dasar tidak tertulis. Namun tetap berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi konstitusi itu lebih luas karena dia bersifat tertulis dan bersifat tidak tertulis. Sementara Undang-Undang Dasar wajib tertulis karena harus dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan menjadi aturan pokok formal ya, aturan pokok yang betul-betul berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sifat Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang tadi kita bahas di tujuan pembelajaran kedua ya, atau materi kita yang kedua. Yang pertama singkat. Di dalam Undang-Undang Dasar itu hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Tidak ada penjelasan, tidak ada penerjemahan yang lebih lanjut. Jadi kalau
Undang-undang dasar itu hanya bersifat secara umum saja, aturan secara umum. Nah, nanti harus dijelaskan lagi oleh undang-undang yang ada di bawahnya. Misalnya di bawah undang-undang dasar ini ada namanya peraturan perundang-undangan yang namanya undang-undang. Nah, undang-undang itu adalah produk hukum yang menjelaskan tentang undang-undang dasar itu sendiri. Maka karena dia bersifat singkat, jadi dia tidak hanya memuat hal-hal pokok, hal-hal yang umum saja, tidak secara detail ya, tidak secara detail, itu yang dimaksud dengan singkat. Kemudian yang kedua adalah berderajat tinggi, tertib hukum tertinggi. Artinya apa? Undang-undang dasar ini menjadi sumber hukum tertinggi, hukum dasar tertinggi, atau sumber hukum formal tertinggi dalam suatu negara. Di negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hukum dasar tertinggi yang ada di Indonesia. Jadi semua produk hukum di bawahnya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sifatnya adalah tertulis, dibuat oleh lembaga yang berwenang, tertuang dalam dokumen yang formal, rumusannya jelas, kemudian berlaku untuk semua orang. Nah, ini yang dikatakan tertulis. Kemudian yang keempat adalah rigid, sulit untuk dirubah. Sulit dalam prosedur perubahannya. Coba buka pasal 37. Syarat-syarat untuk merubah undang-undang dasar. Sangat sulit sekali. Ya, harus diusulkan oleh setidak-tidaknya seperti anggota MPR, dihadiri oleh 2/3, dan itu sangat sulit untuk dipenuhi. Karena apa? Karena memang Undang-Undang Dasar ini untuk saat ini dianggap sudah sangat baik dalam menata kehidupan kita sehari-hari. Sehingga banyak orang yang agak sedikit ragu untuk merubahnya karena memang sudah sesuai dengan negara kita. Nah, ini yang menjadi sifat Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, materi kita ketiga adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama itu semangat bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Ya, ada dua semangat di sini. Satu, mengatakan bahwasannya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Yang kedua adalah penjajahan itu tidak memiliki rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Nah, inilah semangatnya. Jadi ada dua itu ya di pembukaan alinea pertama. Di alinea kedua, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai titik yang menjadi tujuan, yaitu negara Indonesia yang merdeka. Ada motivasi yang luhur di sana, ada dorongan-dorongan yang luar biasa di sana. Kemudian yang ketiga adalah makna kemerdekaan dicapai berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kemerdekaan itu selain kita berjuang namun tidak akan pernah terwujud kecuali sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian prinsip negara dan tujuan negara di alinea keempat. Ada prinsip negara di situ, ada bentuk negara di situ, ada sistem pemerintahan kita di situ, ada tujuan negara kita di situ di alinea keempat. Nah, ini yang menjadi makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Baik, ini tugas kita di minggu ini. Coba kamu tuliskan kembali pengertian, sifat, dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Buat laporannya itu di buku catatan kamu dan fotokan dan kirimkan ke email Bapak. Alamat email Bapak ridwanali.1987@gmail.com. Sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.